Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadli dengan NPM 233510834. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yaitu tentang fitur-fitur view, yang mana lebih tepatnya yaitu tentang list rendering atau V4, computer property, watchers, dan lifecycle hooks. Dimana tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kelima pada mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, di pembahasan yang pertama, di sini kita akan membahas tentang list rendering atau V4, di mana list rendering di view memungkinkan kita untuk menampilkan daftar data secara dinamis menggunakan V4. Dengan direktif ini, elemen HTML dapat diulang berdasarkan data dalam array atau objek tanpa perlu ditulis manual. Teknik ini berguna untuk menampilkan daftar item seperti produk, tabel, atau data yang berubah secara dinamis. Nah, bisa kita simpulkan bahwa list rendering atau V4 ini itu kita gunakan untuk menampilkan data dalam bentuk array. Di sini terdapat contoh sintaksnya, yaitu sini di dalam unordered list, di mana dalam list itemnya kita gunakan V4 atau list rendering tadi. Itu kita buat to do in to do's, di mana to do di sini adalah sebagai penamaannya dan to do's di sini adalah variabel. Dan cara pemanggilannya menggunakan text interpolation. Nah, untuk contoh yang lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke kodenya langsung. Di sini kita masuk ke dalam Visual Studio Code. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat data to-dos terlebih dahulu. Buat to-dos. Sini kita masukkan datanya, ID 1, kemudian teksnya learn view, dan juga variabel dan juga property don't. Sini kita set dia true. Oke, kemudian kita buat data berikutnya lagi. Kita copy saja biar cepat. Sini kita buat learn react. ID-nya 2, sini ID-nya 3. Sini learn HTML misalkan. Sini kita set false. Sini juga false. Oke, nah di sini kita sudah memiliki variabel to-dos, di mana dalam to-dos ini dalam bentuk array dan dalamnya itu kita buat dalam bentuk objek, terdapat 3 elemen atau 3 item. Nah, di sini caranya untuk supaya di sini kalau kita save itu di bagian sini belum muncul apa-apa, masih pertemuan 5 saja, masih yang ini pertemuan 5. Nah, bagaimana cara kita menampilkan data ini ke sini? Caranya kita menggunakan V4 tadi. Kita masukkan dalam sini menggunakan unordered list. Mana dalam list item kita gunakan V4 seperti sintaksnya tadi, do into do's, di mana di sini to do ini digunakan untuk sebagai penamaannya. Kita bisa saja membuat ini item, to do, atau yang lainnya, pokoknya ini sebagai penamaan saja. Nah, biasanya kita menggunakan dalam bentuk single dari bentuk jamaknya to do's ini. Nah, caranya supaya dia muncul di web tadi kita panggil menggunakan text interpolation yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan to do titik text. Bisa kita lihat di sini sudah muncul datanya. Ada 3 data. Nah, jika kita ingin menambahkannya lagi seperti todo dot id, dan juga kita ingin menampilkan todo donnya, kita juga bisa melakukannya. Kita save. Nah, di sini sudah muncul ID dan juga true false-nya.
Nah, itulah penjelasan kita tentang list rendering atau V4. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Baik, sebelum kita masuk ke computer property tadi, di sini saya ada menambahkan kode baru ke dalam kode tadi. Langsung saja kita bahas. Nah, di sini terdapat data baru dengan ID 4 dan ID 5. Saya nambahkan 2 data baru, dan juga di sini saya membuat variabel baru, variabel activity. Di sini juga saya membuat fungsi baru, yaitu dengan menggunakan arrow function, mana namanya add data, dan di sini untuk menambahkan data. Nah, jadi yang saya buat barusan itu adalah untuk supaya agar kita dapat menambahkan data ke dalam sini. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita tambahkan learn JavaScript. Nah, maka data itu akan masuk ke dalam sini. Jadi, add data ini merupakan fungsinya, di mana nanti akan dipanggil pada button add click kita. Nah, add click di sini menggunakan VON, dan inputnya dari activity itu yang kita masukkan ke dalam sini. Nah, itu yang dimasukkan ke data to-dos tadi. Nah, di sini kita buat variabel data untuk menyimpan nilai ini nanti. Ada ID, ada teks, ada dan. Nah, ID-nya kita set +1 supaya ID-nya tidak terjadi kesamaan, dan juga teksnya dari activity.value. Nah, dari activity yang kita buat tadi, dan dannya di set false dulu. Nah, todos.value.push ini merupakan cara untuk menambahkan data ke dalam sini. Jadi kita menggunakan push, dan dalamnya kita buat data activity.value ini supaya ketika kita selesai menambahkan data, maka form tadi kosong lagi. Nah, di sini juga ada checkbox dengan memodelkan to-do.done, di mana checkbox ini akan memodelkan nilai dari done atau status dari done. Di sini ada true false. Nah, contoh seperti ini. Nah, ketika kita centang, maka dia jadi true. Ketika kita hilangkan centangnya, maka dia jadi false. Nah, oke, situ saja penjelasan sedikit tentang kode baru yang sudah saya tambahkan supaya untuk mempermudah memahami computer property nantinya. Baik, materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yaitu tentang computer property, mana ini adalah fitur dalam view yang digunakan untuk membuat nilai yang dihitung secara otomatis berdasarkan perubahan data reaktif. Komputer sangat berguna ketika kita perlu memproses atau memanipulasi data sebelum ditampilkan tanpa harus menulis ulang logika di dalam template. Nah, computer property ini merupakan properti khusus atau properti spesial atau variabel spesial yang dapat membaca variabel lain. Untuk lebih mudahnya, kita langsung saja masuk ke contoh kodenya. Oke, di sini misalkan kita yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu mengimpor computed dulu dari view. Nah, di sini kan yang nampil nih semua data to-do tadi kita tampilkan. Bisa kita lihat pada ini. Nah, yang tampil itu semua datanya. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin menampilkan semua data yang belum selesai dan juga yang sudah selesai. Nah, caranya di sini kita bisa menggunakan computer property tadi. Nah, misalkan di sini kita buat dulu H1 untuk semua data. Kita bagi jadi 3 dulu ya. Ini yang sudah selesai di sini dan yang belum selesai di sini. Nah, di sini kan yang tampil masih sama semua nih. Sama semua yang tampil kan. Nah, jadi kita ingin menampilkan yang selesai saja dan yang belum selesai saja di bagian sini dan sini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita lakukan adalah membuat variabel baru, yaitu misalkan kita buat dan to-dos. Nah, kita buat dia dalam bentuk computed. Nah, sini dalam function terdapat arrow function lagi. Nah, dalam sini kita lakukan pengembalian nilai return to-dos.value
Terus juga di dalam view itu terdapat metode filter. Nah, dia bisa memfilter nanti nilai dari to do ini. Filter. Nah, ini dalam functionnya ini kita tambahkan function lagi, yaitu to do, dimana kita mendefinisikan tadi setiap elemennya yaitu to do. Nah, kita buatlah to do dot down sama dengan, oh ya, di sini kita tambahkan raw function ya, to do dot down sama dengan true. Nah, jadi dia akan membaca yang kondisinya atau nilainya true saja, itu untuk don't to do's. Nah, don't to do's ini kita panggil ke yang sudah selesai. Kita buat di sini don't to do's. Save, kita lihat. Nah, sudah tampil yang kondisinya true atau yang sudah dicentang ini, dia masuk ke dalam bagian yang sudah selesai ini. Nah, sini belum selesai kan, masih sama nih sama semua data. Caranya itu kita lakukan seperti tadi juga, tapi dengan cara dibalikkan. Nah, kita buat di sini variabel baru yaitu not dan to do's. Nah, di sini kita buat nilainya false. Nah, kita panggil di sini not dan to do's. Oke, kita save. Nah, bisa kita lihat di sini yang belum selesai atau yang belum tercentang, di sini dia masuk ke belum selesai, yang sudah masuk ke sudah selesai, dan di sini semua data. Nah, itulah computed property, di mana dia ini akan melakukan komputasi atau penghitungan ulang terhadap data yang berubah. Misalkan seperti tadi kita ubah ini 1 dan 2 ini true, nah, kita ubah dia jadi false. Nah, dia juga ikut berubah di sini. Nah, jadi seperti itulah computed property. Oke, pembahasan selanjutnya di sini adalah watchers, yaitu fitur dalam view yang digunakan untuk mengamati perubahan pada data reaktif dan menjalankan kode tertentu ketika data tersebut berubah. Watchers berguna saat kita ingin merespon perubahan data, seperti mengambil data dari API atau menjalankan efek samping lainnya. Nah, jadi watchers ini merupakan fitur yang kita gunakan ketika kita ingin menggunakan efek samping, di mana nanti akan ada kebutuhan untuk kita mengamati atau melihat apa yang terjadi pada web tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Oke, di sini kita lakukan import dulu. Kita import dulu. Nah, setelah kita import watch-nya, kita buat misalkan di sini variabel baru yaitu const number. Dengan ref 0, kita buat 0. Nah, sini tidak lupa kita panggil numbernya, kita tampilkan. Dan juga di sini kita buat button untuk increment, untuk menambah nilai number tadi. Lakukan di sini dengan add click, gunakan on itu number plus plus. Nah, simpan. Oke, bisa kita lihat di sini sudah ada. Lakukan increment, maka ini terus bertambah. Nah, di sini kan ketika kita klik itu yang bertambah itu number plus plus, hanya kejadiannya hanya di sini saja. Nah, dengan watchers kita bisa membuat side effectnya atau efek sampingnya. Ketika kita klik ini maka muncul efek sampingnya. Nah, misalkan kita di sini buat, misalkan ketika kita klik itu nanti akan muncul di console log number change gitu. Nah, kita buat sintaksnya watch number, jika number berubah maka sesuatu akan terjadi. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah number change. Console log console.log number change. Nah, kita lihat di sini. Nah, ketika kita klik increment, maka di sini di console log-nya muncul number change. Nah, inilah watchers atau side effect dari watch yang sudah kita buat tadi. Nah,
itulah pembahasan tentang watchers. Oke, baik, selanjutnya di sini adalah template ref. Nah, template ref ini adalah cara dalam Vue 3 untuk mengakses elemen HTML atau komponen langsung dalam JavaScript. Dengan ref kita bisa memanggil elemen DOM atau referensi ke komponen anak lalu menggunakannya ke dalam kode script. Nah, contoh supaya lebih mudah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, di sini kita buat pada bagian button ini, kita buat ref, penamaannya yaitu untuk template refnya itu ref button. Nah, sini bebas ya mau menamakan apa saja. Di sini saya buat ref button. Nah, di sini juga kita perlu membuat variabelnya ref button. Oke, kita buat nilainya 0 dulu. Oke, oh ya, sebelumnya di sini pada bagian ini submit ini kan kita bisa submit nih walaupun activity-nya kosong. Jadi kita buat supaya activity ini submit ini hanya dapat dilakukan ketika activity-nya ada isinya seperti ini. Bagaimana caranya? Caranya kita disablekan pada bagian buttonnya. Nah, di sini kita buat dalam bentuk dinamis menggunakan vbind activity kosong. Nah, di sini sudah tidak bisa kita submit lagi kalau ini kosong. Kalau isinya baru bisa di submit. Nah, sekarang untuk template ref tadi kita buat kali 2 ini hanya dapat sampai ke kali 16 saja. Kalau lebih dari kali 16 ini tidak bisa diklik lagi. Nah, caranya kita gunakanlah template ref tadi. Kita buat di bagian sini. Nih, kalau dia besar dari misalkan 32 lah. Misalkan besar dari 32. Maka klik 2 tadi itu tidak bisa diklik lagi. Caranya kita panggil ref button tadi, ya kan? Kemudian titik value titik activity titik set attribute, maksudnya attribute, kemudian disable kalau kondisinya true, terpenuhi ya, true. Nah, kan dia kalau terpenuhi 32 ini kondisinya true, maka buttonnya disable. Coba kita save dulu, coba. Nah, setelah sampai 32 kali 2 ini tidak bisa digunakan lagi karena kita disable buttonnya ini. Nah, itulah penjelasan mengenai dengan template ref. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu life cycle hook. Nah, life cycle hook ini sama saja dengan template ref tadi. Nah, life cycle hook adalah metode yang dijalankan pada tahap tertentu dalam siklus hidup komponen Vue. Dengan life cycle hook kita bisa menjalankan kode ketika komponen dibuat, ditampilkan, diperbarui atau dihapus. Nah, di sini jangan lupa kita melakukan import on mounted-nya dari Vue dulu. Saja kita masuk ke contohnya. Kita import on mounted-nya. Oke, setelah kita import, sekarang kita buat di sini variabel lagi. Sebelumnya misalkan kita buat di bagian template tadi template ref seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi, kan di bawah sini aja p dengan ref template p, sehingga kita buat template refnya p elemen ref. Kita munculkan hello. Nah, kita lihat di sini yang muncul hello. Oke, itu karena belum kita mounted. Nah, kita belum menggunakan mountednya. Sini kita buat juga dia const p elemen ref sama dengan ref nilai 0 seperti tadi juga karena dia sama saja. Di bagian sini kita mounted lah dia on mounted. Nah, mounted dalam sini kita buat lagi array
a row function. Oke, p element.ref tadi. Nah, kita mounted dia atau kita ikat dia dengan text content. Jadikan nilainya tuh sama dengan mounted. Nah, mounted. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini berubah menjadi mounted karena tadi itu kan masih belum ada nih, belum kita mounted nih. Sekarang kan dia sudah memakai template ref, elemen ref ini seperti yang sudah kita pelajari tadi pada template ref. Nah, jadi yang harusnya muncul tadi hello, dia munculnya mounted karena dia sudah di mounted di sini. Jadi apabila ketika dilakukan mounted, maka dia akan melakukan ini elemen ref value text content. Nah, baik, selesai sudah pembahasan kita mengenai fitur-fitur pada Vue.js ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.